Oke, selamat malam. Kita akan lanjut. Kita punya pelajaran FIS. Sekarang part 29 ya. Oke, jadi kita udah tahu di sini ya kan, bahwa ada FIS yang mana yang pertama adalah Passover. Yang kedua apa aja? Yang kedua apa namanya? Unleavened bread. Tiga apa, Mary Bell? First fruits. Sami yang keempat apa? Pentecost. Kak Sasha yang kelima apa? Blowing the trumpet. Mantap. Oke. Nah, kita kemarin udah belajar kan fungsi-fungsinya trompet itu apa? Kita udah belajar bahwa pertama akan ada assembly. Dan di blowing of the trumpet itu juga pas ada apa? Sabat. Holy Holy convocation. convocation. Nah, holy convocation kan? Karena assembly kan itu holy convocation kan? Dalam holy convocation, dalam blowing of the trumpet harus berkumpul ya. Oke, jadi di sini itu blowing of the trumpet nggak bisa kerja ya. Jadi kalau dalam feast blowing of trumpet dia sama kayak hari Sabat ya. Tetapi hari Sabatnya di sini Sabat apa? Sabat apa? Sabat apa? H7677. Betul, H7677 ya. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini kita belajar bahwa trompet itu lebih khususnya akan ada war, betul kan? Akan ada war. Dan kita belajar salah satu war yang ada antara Israel dan kota apa? Jericho. Jericho, mantap. Alarm of war ya, Jericho. Nah, ini kan defenses city kan? Masih ingat kan? Yang Ya, melawan kota dan menara-menara kan? Nah, jadi ini melawan, ini ada war. Dan Jericho mau dikasih Tuhan ke Israel, tapi ini harus dikalahkan dulu. Oleh karena itu, untuk mengalahkan Jericho harus tiup apa? Tiup Trompet. Lalu ada apa? Shout kan? Iya betul. Lalu habis itu Jericho-nya apa? Fall down, betul? Ini kan? Nah, sekarang di akhir zaman Babylon kan? Artinya harus ada apa? Ya, ada trompet. Dan Lalu shout. ada suara loud voice kan? Untuk panggil keluar. Dan loud voice-nya Babylon apa? Is fallen. Dan trompetnya ini apa? Bikin apa? Yesaya 58 ayat 1 untuk apa? Ungkapkan apa? Dosa umat Tuhan. Babylon. Dosa Babylon atau umat Tuhan yang ada di Babylon. Ya kan? Iya. Oke. Mari kita lihat di sini. Artinya blowing of the trumpet ini ada hubungannya dengan dosa yang diungkapkan. Gimana? Bisa ngerti semuanya? Jadi ada dosa-dosa yang diungkapkan. Karena bunyi apa? Trumpet. Bunyi trompet. Jadi blowing trumpet itu dosa yang diungkapkan. Ya. Nah, pertanyaannya buat apa ya kan? Dosanya diungkapkan, oke?
Pertanyaannya, buat apa dosanya diungkapkan? Mari kita lihat ayat ya. Jadi pertanyaannya apa, Sami? Buat apa dosanya diungkapkan ya, Mice? Betul. Coba kita baca. Jadi pertanyaannya kita mau transisi ke berikutnya ya. Jadi buat apa Oh ya. dosanya? Ya, Sally bisa dibantu? Nanti aja deh, Cis, kalian nanti screenshot time. Oh iya, oke. Buat apa dosanya diungkapkan? Mari kita baca Revelation 3 ayat 19. Kita boleh minta Sally tolong baca. Okay. As many as I love, I rebuke and chasten. Be jealous, therefore, and Oke. Salah ayat. Ya, barang siapa ku kasihi, ku tegur, ya kan? Dan ku hajar. Oke. Kata lainnya apa ini? Tuhan lagi ngapain? Tuhan lagi ngapain nih? Revelation 3:19 tuh Tuhan lagi bikin apa? lagi mengungkapkan dosa. Bukan? Lagi buat apa? Waktu dia rebuke and chasten, Tuhan lagi buat apa? Ada yang mau coba? Ada Dia lagi ini sama mengasihi dari trompet ya. lah. TT. TT. Tiup trompet. Betul. Betul nggak Kak Sasha? Nah, iya, karena trompet tuh suara Tuhan ya. Betul. Iya, betul. Dan Tuhan itu selalu apa? Rebuke dan chasten, betul? Iya, betul. Dan ketika dosanya diungkapkan, ya, dengan umpamanya tiup trompet, Tuhan ingin supaya kita apa? Repent. Repent. Boleh semuanya? Iya, boleh. Kak. Nah, jadi tujuannya trompet adalah supaya bertobat. Atau save, kan kemarin ada dua kan? Orangnya bisa distraction atau save, betul? Kalau orang dia nggak mau mendengar teguran, ya, jadi misalnya nih ya, ada trompet ya, atau rebuke chasten kan? Ya kan? Ada trompet rebuke chasten. Orang bisa ada dua respon, betul? Responnya bisa apa aja, Manda? Respon orang bisa apa aja, Manda? Orang bisa mendengar atau enggak ya, Kak? Nah, terima teguran, Atau tolak. Atau tolak. betul, atau tolak Teguran. teguran. Oh, Ci, Kalau tapi Ci, ya, kalau Tuhan tiup trompet, Tuhan maunya kita repent yang diambil. betul, betul. Karena tiup trompet itu sama dengan Tuhan ngapain? Rebuke and chasten, Ci. Betul. Karena trompet kan ungkapkan dosa kan? Dan apakah Iya. Tuhan pingin cuman ungkapkan dosa atau supaya kita apa? Repent. Dan kalau repent bisa diapakan? S. Bisa di Yang bisa kemarin. save, Kak. Save. Betul nggak? Apakah tujuan trompet adalah untuk Tuhan yang selamatkan mereka? Betul nggak? Waktu dibunyikan trompet itu adalah tanda bahwa Tuhan yang selamatkan mereka. Jadi apakah ketika Tuhan kasih kita teguran itu bukti Tuhan mau selamatkan kita? Bukan malah kita bilang, aduh kok kita ditegur-tegur terus. Itu tandanya bahwa Tuhan mau kita selamat. Karena tanpa kita sadar kita punya kesalahan, ataupun meskipun ditegur sama musuh kita sekalipun, bisa nggak kita selamat kalau kita nggak bertobat? Iya. Nggak mungkin bisa kan? Itu dia. Jadi kalau tolak teguran tidak mungkin apa?
Repent. Dan pasti apa? D, apa? Distraction. Betul. Gimana? Masih ingat kan ini pelajarannya connect kan? Boleh? Iya, C. Itu dia. Iya. Jadi kita tinggal, jadi kalau ada orang yang tegur kita, ya, apakah kita bersyukur atau kita ini disalah-salahin mulu, ditegur-tegur terus? Itu tandanya orang mau selamat atau enggak kalau sikapnya kayak gitu? Enggak. Enggak mau Tidak mau selamat. Distraction. Orang yang nggak mau menerima teguran, malah marah kalau ditegur, artinya dia mau selamat atau mau malah binasa? Mau malam binasa, Mija. Distraction. Distraction. Kalian bisa dapat itu? Bisa, C. Oke, jadi trompet itu Bisa, ada hubungannya dengan dosa diungkapkan. Nah, pertanyaannya kenapa dosanya harus diungkapkan? Supaya orang bertobat. Nah, pertanyaannya kenapa orang harus bertobat? Bertobat tuh artinya bikin lagi nggak dosanya? Tidak. Iya, bisa, Mija. Masih buat dosa, Sami? Tidak, Mija. Kalau repent kan sudah tidak buat dosa, kan? Betul, Mija. Nah, kenapa harus tidak buat dosa lagi? Oke? Bisa? Jadi hasil saya dapat tiup trompet adalah di mana saya bisa repent atau saya tidak buat dosa lagi. Gitu. Dan pertanyaannya kenapa saya harus tidak buat dosa lagi? Boleh? Oh, boleh ulang sih gimana sih? Kenapa saya, kan trompet tuh gunanya untuk saya repent atau tidak buat dosa kan? Betul nggak, Sally? Iya, Cik. Nah, pertanyaannya kenapa saya harus tidak buat dosa lagi? Boleh? Ya, bisa. Kenapa sih saya harus bertobat, saya nggak harus buat dosa? Nah, itu kenapa? Oke? Oke, ini ada koneksi dengan kita punya vis berikutnya, oke? Vis keberapa? 6. 6. Oke, mulai. Sebenarnya, Cik, kalau kita bilang tidak berbuat dosa lagi, itu bisa kita bilang forsake juga nggak, Cik? Forsake sin. Boleh. Oke, Cik. Oke, mantap Sally. Enzi tolong baca ayat-ayat yang ini ya. Mulai dari ayat 26. Silakan Enzi. Oke, C. Tuhan berfirman kepada Musa, and Lord spake unto Moses, saying. Aduh. Ini artinya satu kata apa Enzi? Kalau Enzi lihat Tuhan berfirman pada Musa, ini artinya satu kata Enzi. Benda penerang apa Enzi? Moon. Nah, mantap. Enzi masih ingat kan? Iya, C. Oke, sekarang Enzi baca ayat 27. Indonesianya aja nggak apa-apa. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 pada hari pendamaian kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Also the 10th of Oke, nggak apa-apa. Situ aja. Oke, ada also tanggal baru tanggal Oke. berapa Enzi? tanggal 10 bulan yang Bulan keberapa? ke-7. Oke. Sekarang tolong gambar bulan ke-7 punya tanggalan, terus tanggal 10 dibunderin pakai bunderan dan kalian harus lihat jatuhnya hari apa, oke? Silakan. Oke, Cik. Apa sih tadi? Gambar kalender bulan 7. Gambar kalender bulan 7 ya. Sunday kok Tuesday. Monday, Tuesday. Mulai tanggal 1-nya hari apa? New moon-nya kapan? Bulan 7 tahun pertama. Bulan 7 tahun pertama
Hari Kamis, Cek. Betul. Hari Kamis, betul. Oke, lanjutin sampai tanggal 30. Silakan. Terus dibunderin tanggal 10-nya, terus foto. Cece mau lihat itu jatuhnya hari berapa, tanggal 10-nya, oke? Oke, ini kita baru apa? Kita baru sampai di rumah. Oh, nggak 5 apa-apa, menit Kak. ya, Ge. It's okay, Kak. It's okay, it's okay. Ya. Nanti Kakak nggak apa-apa. Oh, nanti lihat aja. Silakan, Kak. Ya, aku sama Manda. Iya, Kak. Kasih itu mana? Ya. Ya, sampai 30. Mica kirim ya, Mica. Ya, silakan, silakan. Oke. 2 menit lagi ya. Nanti kalau ada yang belum selesai bisa dikirim nanti setelah selesai, oke? Aduh, iya iya. Oke. Jadi kita ulang dikit lah ya. Jadi ini ada apa? The Day of Atonement tanggal 10 ya. Ini The Day of Atonement dan dia adalah Holy Convocation dan bagian kita harus afflict soul, harus lakukan offering dan di situ kita nggak boleh kerja kan?
ayat 28. Nggak boleh do not work. Karena itu the Day of Atonement. Dan kita didamaikan dengan siapa? Bapa. Bapa. Kalau didamaikan artinya ada dosa nggak? Oh, tidak ada Iya. dosa. Artinya sebelumnya kalau didamaikan, kalau orang didamaikan sebelumnya artinya terpisah atau baik-baik saja? Benar terpisah. Terpisah. Tidak dalam kondisi tidak damai kan? Dan yang Dosa. memisahkan itu apa kita tahu? Dosa. Dosa. Ya itu dia. Jadi artinya penting sekali dong sebelum the Day of Atonement harus ada bunyi apa? Harus ada bunyi apa? Trompet. Trompet. Di mana trompet ingatkan, tegur dosa-dosa supaya bertobat. Ketika di the Day of Atonement, make sure nggak ada dosa lagi supaya bisa didamaikan. Bisa? Bisa, Ci. Dan kalau masih ada orang yang nggak afflict, artinya dia masih ada dosa kan? Karena orang yang tidak ada dosa apa? Konflik. Kalau dia masih ada dosa apa? Tidak konflik. Nah, ini ya. Ya kan? Kalau afflict ya tidak ada dosa. Kalau dia tidak afflict ya masih ada dosa. Tuhan bilang dia akan di cut off, betul? Dia akan di cut off dari ininya. Dan kalau dia tidak afflict artinya dia work. Dia lakukan pekerjaan kan? Dan dia kalau lakukan pekerjaan akan diapakan? Destroy. Oke, kita lihat ayat 31. Sally tolong, Manda tolong baca. Oke Kak, Leviticus 23 ayat 31. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Oke. Mari kita lihat ya. Dan ini adalah ketetapan selama-lamanya. Turun-temurun untuk kamu. Jadi apakah kalau selama-lamanya untuk kita juga kan? Kalau selama masih ada dosa ya harus didamaikan, betul nggak? Masa fish-nya ini kita masih bergumul dengan dosa, terus tiba-tiba oh nggak perlu the Day of Atonement lagi. Benar atau salah? Salah, Micha. Salah. Selama Selama masih kita nggak, ya. berarti kita nggak boleh damai sama Bapak dong, Ci. Iya, kalau misalnya ini nggak penting, nggak dibuat, sedangkan kita aja masih membutuhkan itu kan? Iya. Jadi Ci. the Day of Atonement penting nggak untuk kita buat? Penting, Ci. Nah, karena ini semua masih ingat kan? Ini type atau anti-type? Type, Kak. Type, kayak Passover, unleavened bread, semua type kan? Blowing trumpet juga type kan? Iya. Di mana Tuhan lagi lagi bekerja untuk tegur umat-umatnya yang dia kasihi supaya nanti di the Day of Atonement Bapa dan manusia bisa berdamai. Itu tujuannya. Jadi kalau ini bilang oh nggak perlulah feast, apakah maknanya indah sekali kalau kita nggak ngerti? Betul nggak? Kalau bilang oh feast itu nggak penting, padahal ini adalah ada hal-hal yang mana kita aja belum didamaikan dengan Bapa, betul nggak? Iya. Nah, jadi penting nggak ini? Ya kan? Makanya ini untuk ketetapan selama-lamanya waktu kita masih ada di dunia yang berdosa. Kalau di surga ya nggak perlu didamaikan lagi kan Kak Sasha? Iya. Ya, kalau selama di bumi ya masih perlu untuk didamaikan. Makanya ini ketetapan selama-lamanya. Untuk kita bisa peringati, melambangkan anti-type yang mana benar-benar kita nanti berdamai dengan Bapa. Nanti kita belajar anti-type-nya ya. Tapi ini ada koneksi antara tegur dosa dan didamaikan. Nggak bisa orang yang nggak ditegur terus didamaikan. Nggak bisa. Oke? Mari kita lihat ya. Sekarang Leviticus 23 ayat 32. Ini masih the Day of Atonement kan?
Iya, Ci. Oh, Ci, cuma Ci saya mau tanya, Ci. Boleh. Tadi kan, Ci, berarti kan gini, dibilang kita harus, kalau mau didamaikan dengan Bapa, kita harus tidak ada dosa. Artinya, kita harus ditegur. Berarti waktu tanggal berapa namanya? Tanggal 1. Tanggal 1 bulan 7 itu kita harus di blowing of trumpet supaya tanggal 10 itu kita bisa didamaikan dengan Bapa gitu ya, Ci. Jadi ini kan semua anti-type kan? Ini type kan, Sally, kalau di zaman kita kan? Iya, Type itu adalah simbol kan? iya, Ci. Jadi artinya blowing of the trumpet itu lambang di mana kita selalu Tuhan mau tegur kita punya dosa-dosa, itu Sally paling utama. Oh, Supaya kalau ditegur kira-kira nanti kita keluar dari Babylon atau tetap di Babylon? keluar dari Babylon. Keluar dari Babylon. Nah, kita mau belajar ini Day of Atonement Feast-nya 10D7M ya. Tanggal 10 bulan ke-7 ini apa anti-type-nya? Kita mau belajar itu nanti ya, Sally. Oke, Ci. Tapi yang kita tahu bahwa blowing of the trumpet cara Tuhan untuk ngapain? Suara Tuhan dalam apa? Tadi gimana sih, memang? Suara Tuhan dalam apa itu blowing of the trumpet? Dalam Kan trompet itu kan adalah suara Tuhan kan, seperti trompet kan? Suara Ci. Tuhan ngapain sama saya? Rebuke and chasten. Rebuke and chasten, itu dia. Bisa ya? Oke, Ci. Oke, 3-2 tadi siapa yang pesuruh ya? Sally ya? Silakan Sally, 3-2. Okay, Chair. It shall be unto you a Sabbath of rest, and ye shall afflict your souls in the 9th day of the month at even. From even unto even shall ye celebrate your Sabbath. Oke. Jadi dibilang kamu akan afflict soul kan? Iya, Ci. Ya kan? Jadi di sini hari Sabat, betul? Mari kita lihat hari Sabatnya. Ada hari Sabat kan? Bahasa Ibraninya apa nih, kita mau lihat ya. Sabatnya hari apa? 7676. Hari apa ini? Hari Sabat hari Jadi apakah pas dia punya feast ketemu sama hari Sabat H76? 7676. Jadi apakah hari Sabat hari ke-7 pernah berubah atau enggak? Oh, tidak pernah, Tidak Teacher. pernah. Nah, jadi walaupun feast-nya itu jatuhnya di hari Sabat, ya kan? Ya tetap H76 bagaimana? Iya, Ci. Iya, betul. Oh, tapi di situ di 32 itu yang kita mau ambil, Ci. Sabatnya itu H7676 ya, Ci. Betul, karena jatuhnya hari apa, Sally? Hari Sabtu, Ci. Itu dia, boleh? Oh, boleh, Ci. Mantap banget kalau udah tahu itu Iya, karena penting nggak ini, Sally? Kalau nggak nanti kita lunar Sabat lagi. Hari Kamis kita sebut hari Sabat. Iya. Betul nggak? Itu dia. Iya, Ci. Oh, nggak usah berubah. Iya. Tapi apakah hari lain bisa nggak Holy Convocation? Hari lain Bisa. Bisa, Sami. Hari lain bisa Holy Convocation. Kan ada Holy Convocation Moon, Sami. Iya, betul, Teacher. Itu dia, ya. Dan pas ini hari Sabat hari ke apa? Tahun pertama. Hari Sabat hari ke-7. Itu dia. Boleh, boleh? boleh, Ci. Wih, mantap. Mantap kan? Boleh. Itu dia, ya. Lalu dibilang dari tanggal 9 kamu harus sudah apa? Tindakan dirimu. Harus sudah afflict your soul. Betul? Dari matahari terbenam sampai terbenam. Lalu waktu sudah terbenam masuk tanggal berapa? Tanggal 8, Ci. Masa tanggal 8? 10, Teacher. Jadi kalau kan dibilang kamu dari event sampai event, jadi ini tanggal 10 kan? Jadi dia punya
dia punya apa namanya? Dia punya affixolnya udah dari tanggal 9, betul nggak? Iya. Lalu kalau misalnya dari event to unto event, artinya eventnya ini sudah masuk tanggal berapa? Tanggal 10. Kalau tanggal 10 hari apa? Hari Sabtu. Kamu akan celebrate apa? Oh, your Sabbath. Aha, berapa? 76. Karena hari Sabatnya hari keberapa? Hari ke-7. Nah, hari Sabtu kan ini? Iya, betul, Miss. Ini hari Sabtu. Bisa lebih mantap lagi? Bisa? Iya, Cis. Oke. Nah, inilah the Day of Atonement. Nanti di next kita akan belajar tentang apa itu affixol, apa maksudnya offering, apa itu anti-type-nya the Day of Atonement. Boleh? Iya, Cis. Boleh, Gay. Boleh ya. Yang paling penting pelajaran hari ini kita harus ingat bahwa the Day of Atonement mau diapain sama Bapak. Didamaikan. Kalau didamaikan nggak boleh ada apa? Nggak boleh ada dosa. Dosa. Oleh karena saya nggak boleh ada dosa, saya harus diapain sebelum saya nggak ada dosa? Dinamakan. Harus trompetnya ditiup, betul? Harus ditegur terus, betul? Sampai saya bertobat. Sehingga saya waktu saya bertobat, saya affixol, kan? Nah, ini maksudnya affixol itu apa, betul nggak? Nanti kita mau belajar. Dan affixolnya udah dari tanggal berapa? 9. Betul. 9. Dari matahari terbenam tanggal 9 sampai matahari terbenam berikutnya udah tanggal berapa? 10. Itu kita akan rayakan kita punya hari Sabat. Gimana? Hari Sabat, hari Sabtu kan? Bisa ya? Miss. Oke. Oke, kalau gitu nanti next besok lagi ya kita belajar Sabtu, Jumat malam kan besok. Kita belajar FIS lagi, kita lanjut lagi untuk belajar affixol dan offering, oke? Ada pertanyaan dari Kak Manda, Kak Sasha, NC Selly? NC Selly ngerti? Enggak, Kak. Sudah Oke. dijelasin. Oke, kita mau screenshot time lah ya. Silakan.